Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita percaya kita sudah merasakan sukacita Natal di setiap rumah-rumah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, amin saudara. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari alami kasih-Nya, alami kebaikan-Nya, alami hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami dipenuhi oleh sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi ya Roh Kudus. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap rumah-rumah kami. Engkau yang beracara di atas segalanya Tuhan. Kami serahkan hati kami. Tubuh kami semuanya hanya bagi nama-Mu. Memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama kita membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami membawa yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan. Untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib.
Hadirat Tuhan ada di rumah-rumah kami. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara rasakan kasih-Nya, rasakan lebaran-Nya. Hadirat Tuhan mengalir. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji, sembah bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Yes, haleluya. Puji Dia, sembah dan puji. Mari lebih lagi nyatakan, sembah dan puji namanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus, 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 haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Mari suarakan namanya lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Biar Engkau yang selalu ditinggikan atas segalanya. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun, kita mau deklarasikan dengan on fire. Amin. Haleluya.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusastrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kita percaya saudaraku, kita sedang memasuki di bulan Desember saudara. Amin. Sukacita Natal sudah ada buat kita semuanya. Amin. Kita siap memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama bertepuk tangan saudara. Mujizat dinyatakan.
Muliakan nama Tuhan, amin. Amin saudara. Coba dong saudara tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus saudara. Saya percaya sukacita Natal ada buat kita, amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan baik. Sekali lagi tepuk tangan saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu tuh lagu pujian semua bagi nama penebus. Come on. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari katakan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan persekutuan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Boleh bertepuk tangan semuanya dong saudara. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Yuk semua katakannya. Muliakan nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi saudara. Muliakan Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pesan Teologi Pusat. Haleluya. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmas
atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan.
dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus terus penuhi kami. Penuhi kami dengan sukacita yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosamu. Kaulah Allah yang ku benci. Kaulah Allah yang ku sembah.
Shalom, Jemaat GB Mega Bekasi Rayon 18 yang Tuhan berkati. Sebelum kita mulai ibadah kita, firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat sekalian, boleh bertemu kembali sukacita ilahi bersama dengan kita dalam ibadah masih online. Saya percaya mau offline, mau online, tetap iman kita harus kuat sama Tuhan. Bertambah-tambah terus dan tidak semakin menurun. Nah, kita sudah ada di bulan terakhir, ini sudah sebentar lagi juga ganti tahun. Dan biasanya kalau sudah mulai mengakhiri tahun, orang mulai punya yang namanya penyakit tertentu. Di kota besar ada banyak penyakit di akhir tahun, namanya bukan influenza, tapi affluenza. Orang mulai stres melihat kondisi hari ini, mulai dibebani oleh sedikit problem di masa depan yang belum jelas, tahun ke depan akan jadi seperti apa, order bagaimana, budget bagaimana, tekanan-tekanan, pencapaian yang belum tercapai, akibatnya orang mulai stres. Dan biasanya kalau sudah mulai stres begitu, rumah tangga mulai tegang. Saya percaya bahwa kita akan segera mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan. Jangan khawatir. Jangan menjadi gusar, jangan menjadi lemah, letih, tetapi saya percaya bahwa kita harus semangat karena itulah yang akan membuat kita bisa masuk tahun depan dengan penuh sukacita. Ingat, saya percaya bahwa tahun depan kita song-song bersama dengan Tuhan Yesus penuh keberanian. Nah, saudara Tuhan, saya percaya bahwa Anda sudah mengikuti ibadah selama berbulan-bulan dan ini adalah bulan terakhir. Yuk saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan sebentar dalam yang pertama Samuel ke-13. Pertama Samuel 13. Pak, kenapa sih kadang-kadang orang tuh kuat Pak ya, tapi lama-lama mulai turun, nggak sadar mulai turun dan tiba-tiba dia menemukan hidupnya sudah dalam sebuah posisi di lembah atau sudah di lereng dalam kondisi yang sudah agak sulit untuk kembali ke atas. Saya ulang. Pak, kenapa kadang-kadang kita menemukan diri kita tadinya berapi-api luar biasa menjaga dan tiba-tiba kita menemukan diri kita sudah ada di lereng atau bahkan di lembah yang agak sulit untuk kembali ke atas. Saya percaya sebuah kata yang bernama waspadalah, berjaga-jaga. Ini kata yang penting sekali. Berjaga-jaga bicara mengenai siap sedia dalam setiap keadaan, kondisi dan waktu. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar 1 Samuel 13 bicara mengenai orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, diurapi secara luar biasa dari tengah bangsa pilihan dan ini anak muda yang sangat diberkati. Kenapa? Sukunya paling kecil. Kaum keluarganya mungkin yang paling kecil dan dianggap sebagai kaum keluarga yang tidak terlalu ya walaupun mereka cukup mapan dalam hidupnya tapi tidak terlalu menonjol. Dan Tuhan memilih orang ini sebagai orang yang hari itu paling cakap dan cakep. Nah ini jarang Bapak Ibu cakap dan cakep. Cakap banyak tapi kurang cakep. Kalau cakep kurang cakep lah. Kalau ini cakap dan cakep. Siapa namanya? Saul. Dari suku Benjamin. Orang ini kalau berdiri itu lebih tinggi dari kaum sebangsanya. Zaman dulu orang kalau perang itu kan belum ada pistol jarak jauh. Belum ada AK-47. Belum ada yang namanya mungkin senjata-senjata jarak jauh. Jadi yang namanya jangkauan tangan itu penting sekali. Makanya Goliat itu tak terkalahkan. Kenapa? Karena dia tuh tingginya 3,2 meter. Tapi dia kalah oleh Daud ya terakhir. Saudara Tuhan Saul. Yuk kita lihat sebentar. 1 Samuel 13 dengan judul perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ketidaktaatan berimbas banyak. Ketidaktaatan berimbas dalam kehidupan rohani tanpa biasanya orang sadari. Yuk kita lihat bagaimana seorang yang dipakai Tuhan, dipakai dengan pengurapan yang dahsyat, dengan nubuat dalam kehidupannya sudah diurapi, ada nubuatan dan Tuhan memberikan sebuah arah visi. Bapak Ibu, banyak orang tidak tahu mau kemana perginya, nggak punya visi. Mungkin juga pengurapannya tidak jelas, mungkin juga hidupnya tidak pernah menerima arahan nubuatan. Bersyukur bahwa di tempat ini Anda menerima yang namanya pengurapan
dari Tuhan, Anda menerima yang namanya nubuatan-nubuatan, arahan, tuntunan ke depan, dan Anda menerima visi. Bukan cuma setiap tahun, tapi juga setiap bulan ada visi-visi tertentu yang mau disampaikan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Unik sekali. Alkitab tidak memberitahu berapa usianya. Pada hari itu kelihatannya Saul itu sudah punya anak kelihatannya. Jonathan, kelihatannya sudah punya anak hari itu. Zaman dulu orang menikah mungkin usianya cukup muda. 2 tahun ia memerintah, 2 tahun ia telah memerintah, sebenarnya bukan memerintah, telah memerintah atas Israel. Dia tidak memerintah selama 2 tahun dan kemudian meninggal, tidak. Saul memilih 3.000 orang dari orang Israel, 2.000 orang ada bersama dengan Saul di Mikmas. Dan di pegunungan Bethel, sedang 1.000 orang ada pada bersama dengan Jonathan di Gebea Benjamin, tapi selebihnya dari rakyat disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Saul memilih sebuah tempat yang indah sekali, dia ada sebuah tempat di pegunungan Bethel, Bethel artinya rumah Allah. Beberapa bulan yang lalu saya pernah berkhotbah di tempat ini dan bicara mengenai Bethel. Dan dia ada di sebuah gunung, sebuah tempat penjagaan yang namanya Mikmas. Mikmas adalah tempat yang sangat berharga sekali, treasured. Yang ayat ketiga, Jonathan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Hal terdengar oleh orang Filistin, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri sebab pikirnya, biar orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin, kemudian dikerahkannya rakyat untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Ayat kelima, tiba-tiba kondisi berbalik. Pernah mengalami dalam hidup ini? Anda mengalami promosi kemenangan demi keberhasilan dan tiba-tiba kondisi berbalik? Saya tahu tidak menyenangkan. Tapi tahun ini sedunia kita mengalami situasi yang sama. Bisnis maju, semua hebat, penerbangan bagus, pariwisata bagus, bisnis berjalan, penjualan transaksi, banking semuanya maju, ibadah semuanya maju, kita sedang bergairah untuk sebuah penuaian besar, tiba-tiba kondisi berbalik. Banyak orang tidak siap dengan kondisi berbalik. Saya berdoa mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan, kau dan saya siap dalam setiap kondisi. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan, saya berikan datanya, 3.000 kereta. Satu kereta mungkin isi 2 atau 3, sekitar 9.000 orang. 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda. 6.000 pasukan berkuda. Berarti kalau tambah dengan 3.000 kereta, kudanya ada 6.000. Plus pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju berkemah di Mikmas sebelah timur Betawen. Ketika dilihat oleh orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak. Larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Soal kabur dan bersembunyi kelihatannya mereka jago sekali. Malah ada orang Ibrani menyeberang arungan sungai Jordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang Anda sudah baca puluhan kali sejak engkau jadi orang percaya. Bagaimana Saul mengambil alih sebuah persembahan yang harusnya dibuat oleh Samuel. Dan sejak itu dia kehilangan jabatan terbaik dalam hidupnya, jabatan raja. Nomor 1, lihat sebuah urutan. Saya suka dengan sebuah sejarah. Lihat sebuah urutan. Kadang-kadang orang tuh dengan sebuah acuan itu bisa memprediksi. Background saya ada seorang periset bagian keuangan. Dan kadang-kadang untuk bisa memprediksi ke depan, orang sering bilang gini, wah pakai ilmu apa Pak? Ada nubuatan apa dari Tuhan bisa prediksi? Sorry Tuhan, kita belajar kultur Ibrani. Sesuatu yang pernah ada akan ada lagi. Sesuatu yang terjadi hari ini itu pernah terjadi di masa lalu dengan situasi berbeda tapi konsepnya selalu sama. Dan apa yang terjadi ke depan nanti sebetulnya bisa dilihat dari sebuah tradisi, kebiasaan, historikal yang pernah ada. Contoh, saya ketemu Anda untuk kita makan bersama, Anda traktir saya. Setiap kali traktir saya selalu pesan yang namanya nasi liwet. Setelah 10 kali Anda mentraktir saya nasi liwet, Anda pasti punya kesimpulan. Anda pasti punya sebuah konklusi, simpulan yang jelas bahwa saya penggemar nasi liwet. Pertanyaannya, apa betul?
Anda ketemu dengan saya secara tidak sengaja dan saya sedang memakan yang namanya pisang. Dan Anda ketemu saya mungkin sekitar 5-6 kali, mau di bandara ketemu, mau di stasiun ketemu, atau dimanapun ketemu saya sedang menikmati pisang. Pertanyaannya, bukankah engkau sedang menyimpulkan sebuah simpulan bahwa saya penggemar pisang? Saudara Tuhan, nomor 1, jangan membiasakan diri untuk menambahkan bohong putih dalam hidupmu. Ayat 3 dan 4. Jonathan adalah anak Saul yang sangat berbakat sekali. Dia adalah pemimpin panglima perang. Dia bukan hanya sekedar anak raja atau putra mahkota, tapi juga adalah seorang panglima perang yang sangat handal sekali. Apa yang terjadi? Dia memukul kalah pasukan pendudukan Filistin yang ada di Geba. Jonathan mengambil inisiatif karena dia seorang panglima. Dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan pendudukan Filistin. Pendudukan Filistin, jadi ada sebuah Mabes kecil yang ada di sana. Mungkin bukan Mabes, sekitar seperti sebuah pos cabang yang cukup besar, tapi tidak sebesar Mabes. Yang terjadi adalah dihancurkan oleh Jonathan, dan waktu itu terdengar oleh orang Filistin. Apa yang dibuat oleh Saul? Nomor 1, Saul meniup sangkakala, artinya sebuah pengumuman besar diberikan bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dengan demikian Israel dibenci orang Filistin. Siapa yang memukul kalah? Jonathan. Siapa yang mengumumkan? Saul. Pernahkah dalam hidup Anda bertemu dengan orang yang suka curi ide? Anda punya ide, mantapnya luar biasa, tiba-tiba yang pakai adalah atasan Anda. Atau teman Anda sekantor, dan dia mengatakan itu ide saya. Saudara Tuhan, nomor 1 adalah jangan menambahkan bohong putih. Apa itu? Melebihkan segala sesuatu untuk tujuan sebuah pencapaian kemuliaan bagi diri sendiri. Alkitab berkata dengan jelas, Jonathan mengalahkan dan dia tidak pernah ingin publikasi. Jonathan hanya ada di lapangan, tidak ingin publikasi sama sekali. Tapi Saul melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk dia bisa mengambil hati orang Israel. Saudara Tuhan, kisah ini sudah dibuat bukan cuma oleh Saul, kisah ini dibuat oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Para diktator besar. Anda masih ingat bagaimana seorang Nazi Jerman, seorang tangan kanan dari Adolf Hitler, namanya Hermann Göring. Pada saat dia dimasukkan ke dalam sebuah pengadilan, dan memang dihukum mati setelah itu, dia memberikan sebuah pembelaan. Dan pembelaan itu mirip dengan cerita ini, dan ini juga mirip dengan apa yang dibuat oleh almarhum Saddam Hussein dari Irak. Apa yang dibuat? Jadi pada saat itu Irak sedang ditekan oleh Amerika. Dan yang namanya suara yang diberikan untuk Saddam Hussein itu mulai melorot. Hanya sekitar 62-63% lebih rakyat yang masih mendukung kediktatorannya. Entah karena takut, entah karena asli. Kalau 60 itu mendukung, berarti mungkin sekitar 40 itu yang benar-benar mendukung. Dalam kondisi dia melihat bahwa rakyat sudah tidak mau memilih dia lagi, apa yang dia buat? Saddam Hussein mengatakan bahwa kita perang dengan Amerika. Begitu terjadi perang dengan Amerika, pemungutan suara diambil hari itu. Dadakan pilpres. Apa yang terjadi? Mengejutkan sekali. Dukungan terhadap dia adalah 92% minimal. Orang bertanya kenapa bisa begitu ya? Jawabannya satu. Cerita Saul ini adalah sebuah kisah yang kemudian diadopsi oleh banyak orang. Kisahnya menarik sekali. Saul menambahkan sebuah cerita, bahwa cerita ini Saul telah memukul kalah. Saul tidak pukul kalah, dan dia mengatakan dipukul kalah adalah seluruh pendudukan orang Filistin. No, yang dipukul itu cuma yang ada di Geba. Begitu Saul mengumumkan perang kepada Filistin, orang Filistin mendengar ini, dipukul cuma di Geba, tapi pengumumannya adalah seluruhnya orang Filistin menjadi kesal, menjadi terdesak, dan dia mengerahkan pasukan yang begitu besar. 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, 9.000 orang, ditambah dengan orang berjalan kaki, pasir di tepi laut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari itu rakyat melihat Filistin datang, mereka tidak punya pilihan selain mendukung Saul. Anda harus ingat kisah yang terjadi dalam pasal 11. Saul itu adalah seorang minder. Dia seorang yang tidak punya kekuatan apapun.
Walaupun dia cakap dan cakep, tetapi satu hal dia merasa tidak layak. Tuhan memilih Saul. Dan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan turun dalam diri Saul. Tiba-tiba orang Israel bisa tunduk kepada dia. Saudara Tuhan, nama Saul dibuat tinggi oleh Tuhan. Sama seperti nama Daud diurapi dibuat tinggi oleh Tuhan. Sehingga orang Israel mulai bersujud, mulai takut dan mulai mendukung kepada Saul. Siapa yang berbuat? Tuhan. Saya percaya biarlah hari-hari ini engkau dan saya menerima favor Tuhan. Apa itu favor Tuhan? Favor ini membuat engkau seperti Yusuf. Firaun lihat sayang. Potifar lihat sayang. Kepala penjara lihat sayang. Tapi kakaknya benci sama dia. Begitu. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Saul hari itu mendapat dukungan penuh dari rakyat. Karena dia membuat sebuah pengerahan massa. Saudara Tuhan, pikiran di kepala, ketakutan untuk tidak mendapat sebuah dukungan. Saya percaya hari ini, apakah engkau takut hari ini bahwa engkau gak punya dukungan ekonomi lagi? Apa engkau takut hari ini bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada rekan-rekan lagi yang akan bersama dengan engkau? Apakah kesehatanku masih akan mendukung aku untuk bisa berdiri? Apakah aku masih bisa untuk berjalan memasuki tahun depan? Ketakutan ini, pikiran itu menyesatkan. Pikiran misalkan ini melihat sebuah angka-angka, 3.000 kereta, 6.000 pasukan, waduh banyak begini. Selalu saya katakan bahwa Bapak Ibu, pandanglah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Sebuah berkat besar ada di akhir tahun. Biarlah anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Begitu Saul melihat ini semua, dia memberikan sebuah publikasi, menyatakan bahwa ternyata Filistin telah dikalahkan. Dan betul, orang Israel gak punya pilihan pada saat perang, sama seperti orang Irak hari itu. Kalau sudah, dia gak suka sama Saddam Hussein, tapi begitu melihat Amerika menyerang, dia pilih Saddam Hussein. Kenapa? Karena dalam perang dibutuhkan seorang pemimpin, dan Saul tahu prinsip ini. Saudara Tuhan, sepertinya dalam jangka pendek Saul mendapatkan sebuah dukungan. Tetapi ini tidak berhenti. Yang berikut terjadi adalah kita lihat firman Tuhan. 1 Samuel 10 ayat ke-7. Apabila tanda terjadi padamu, lakukan apa sih yang dapat oleh tanganmu dan sebab Allah menyertai engkau. Diurapi luar biasa. Diurapi luar biasa. Tetapi waktu dia diurapi dalam kondisi ketakutan melihat jumlah dari orang Filistin, dia mulai memandang rendah soal korban bakaran. Sejak kapan Saul mulai ditolak Tuhan? Waktu dia memandang rendah korban. Dia berasa bahwa dia yang boleh mengambil bagian dalam korban. Yang terjadi adalah Samuel datang pada waktu yang sangat tepat sekali. Mempersembahkan korban bakaran. Seringkali kita suka membuat sebuah tambahan kebohongan putih. Apa itu kebohongan putih itu Pak? Apa sih Pak? Ya sedikit melebih-lebihkan dengan tujuan untuk mendapat publikasi. Ya sebetulnya dibilang salah juga sulit dideteksi, tapi saya percaya bahwa kadang-kadang kemuliaan itu tercuri pelan-pelan. Dan itu berbahaya. Mengakhiri tahun 2020, tahun yang penuh dengan goncangan. Baiklah kita kembali untuk memeriksa, refleksi di akhir tahun. Saya percaya hari ini semuanya menjadi berbeda, tapi ini rencana Tuhan yang luar biasa. Saul melakukan pengerahan massa. Padahal sebelum ini, favor pengurapan Tuhan yang membuat dia mendapat dukungan dari rakyat Israel. Dia membuat sebuah publikasi, padahal itu dibuat oleh Jonathan, anaknya. Dia memandang rendah yang namanya sebuah korban bakaran. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda melihat ayat 11 sampai ke 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Engkau enggak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku. Nah saya Tuhan, ini hal yang menarik nih. Kenapa bisa seperti ini?
Anda boleh lari sebentar, saya ajak kita lari sebentar ke 1 Samuel 14 ayat 35. 1 Samuel 14 ayat 35. Saul bukan orang yang terbiasa untuk membuat mezbah. 1 Samuel 14 ayat 35. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikan bagi Tuhan. Hari ini saya percaya engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Engkau diangkat oleh Tuhan. Mezbah kepada Tuhan, jangan pernah tidak berasap. Mezbah kepada Tuhan, jangan pernah engkau tinggalkan. Saul waktu diangkat tinggi, sebuah promosi harus ditopang oleh sebuah mezbah yang kuat. Saul hanya satu kali membuat mezbah. Banyak orang hari ini merasa kendalanya banyak, mau ke gereja, mau ibadah. Kalau sudah seperti hari ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa ibadah pun sudah bentuknya online. Dulu orang bilang gini, Pak, banyak pikiran tuh kadang-kadang menyesatkan manusia. Makanya hati-hati sama pikiran kita. Bukankah Tuhan menegur Petrus bahwa apa yang diinginkan supaya Tuhan tidak dibawa ke Yerusalem dan disalib di sana, Tuhan berkata, "Nyahlah kau iblis, karena yang dipikirkan adalah pikiran bukan dari Tuhan." Apa itu pikiran iblis? Pikiran yang jauh dari pikiran Tuhan. Pikiran kadang-kadang menyesatkan kita. Pak, saya nggak mau ke gereja, Pak, malu, saya miskin. Saya mau tanya, memang ke gereja bayar pajak? Kan tidak. Pak, hujan Pak, kalau mau ke gereja hujan. Saya mau tanya, lah Anda kalau ke rumah pacar sama ke kantor pergi nggak? Kan tetap pergi toh. Mana ada orang hujan terus bos, hari nggak masuk kantor karena hujan. Pikiran-pikiran, saya ini miskin nggak usah ke gereja, nggak bayar pajak kok. Pak, hujan Pak, jadi saya nggak ke gereja dulu. Lah saya mau tanya, lah Anda kalau nyari uang berangkat ke toko, ke kantor kan juga Anda pergi. Pikiran menyesatkan dalam hati. Pak, pendeta saya sombong Pak. Nyuekin saya, nggak pernah nyambut saya depan pintu. Saya mau tanya, Anda suka sepak bola? Wasit mana ngasih Anda shalom kalau Anda main bola? Tidak pernah ada wasit yang menyapa Anda kan? Tidak pernah. Ada wasit menyapa Anda? Tidak. Terus, Pak, saya ini capek Pak kalau kerja Pak, ya itu resiko. Nah, orang kerja semuanya capek, ada resikonya. Pak, saya belum bisa ke gereja Pak, saya punya bayi. Banyak orang tidak punya bayi, mengucap syukur Anda punya bayi, pergilah ke gereja. Pak, ke orang ke gereja, Pak, orang gereja munafik semua Pak, saya beritahu. Anda keluar rumah, Anda ketemu orang, Anda akan ketemu dengan ribuan orang munafik di sana. Gak ada masalah dengan itu, pergilah ke rumah Tuhan. Pak, nanti aja Pak ke gerejanya, kalau masih ada waktu. Anda yakin masih punya waktu? Oleh karena itu, apa yang kita buat? Menyembah Tuhan dalam mezbah yang benar. Kadang-kadang pikiran itu menyesatkan. Karena dia nggak pede dengan masa depannya, dia menambahkan sebuah publikasi yang negatif. Dia membesar-besarkan sebuah pencapaian. Yohanes Pembaptis pernah berkata, biarlah aku yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Memang hari-hari ini yang namanya zaman medsos Bapak Ibu, publikasi nggak dapat dihindarkan. Tapi saran saya, kalau Anda dan saya bisa, lakukan saja pekerjaan Tuhan. Biarkan publikasi datang daripada Tuhan. Saudara Tuhan, setelah itu dia mulai mengerahkan massa. Ingat kalau Anda membaca 1 Samuel 11, Saul nggak pernah mengerahkan massa, Tuhan yang mengerahkan. Terakhir adalah dia menggunakan fakta-fakta yang ada. Waktu Samuel menegur dia berkata, aku terdesak, orang Israel yang memaksa, udah terdesak semuanya. Kita mengerti bahwa dosa Hawa itu turun-temurun sampai hari ini. Mengakhiri tahun ini, dan saya percaya sukacita bersama dengan keluarga. Ayo kita tutup tahun ini dengan sebuah refleksi. Mungkin selama 9 bulan, 10 bulan ini Tuhan izinkan kita untuk lebih banyak berdiam. Untuk merefleksi kembali. Kadang-kadang ada terlalu banyak unsur manusia. Apakah Tuhan pakai manusia? Yes. Apakah Tuhan pakai kita manusia untuk bekerja bersama dia? Yes. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, mungkin dalam hidup kita, mungkin ada banyak unsur manusia. Yang mungkin sama dengan unsur dunia, tanda kutip. Saya berdoa memasuki tahun depan ada sebuah visi yang menarik. Integritas. Apa artinya? Yuk
Sama-sama kita mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan, berani melangkah. Saya berdoa, favor Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Ajar kami senantiasa untuk mengerti bahwa semua berasal daripada Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terkadang di masa yang lalu, kami saat tidak sadar, mulai menyedot sedikit demi sedikit kemuliaan bagi diri kami sendiri. Oleh karena itu kami meminta ampun. Kami percaya bahwa Tuhan sedang membersihkan kami untuk kami boleh siap untuk menapak ke tahun yang penuh harap di masa depan. Berkati berlimpah-limpah setiap keluarga yang ada, karena kami mengerti mengakhiri tahun ini yang penuh kemenangan, kami bersatu dalam unity, karena kami siap untuk menuai di waktu yang ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, berkat berlimpah boleh kami alami sampai hari ini, sampai Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu kita bisa bertemu kapan secara live, offline. Tapi saya berdoa, izinkan saya mengucapkan hari ini selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Berkat sukacita ilahi berlimpah dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saksikan dan nantikan informasinya perayaan Natal GBI Rayon 18 pada tanggal 24-25 Desember 2020, 31 Desember 2020, dan 1 Januari 2021. Iya, ada. Di mana? Di YouTube channel GBI Rayon 18. Kapan? Tanggal 24 Desember jam 6 sore dan tanggal 25 jam 9 pagi. Ayo opung, namboru, tulang, adik-adik, jangan lupa ya. Opa oma, cici-cici dan koko-koko, kami tunggu ya. God bless you. Pastikan kehadiran Anda di YouTube channel Jemaat Induk Rayon 18 dengan melakukan registrasi pada link berikut dan dapatkan door prize menarik dari GBI Jemaat Induk Rayon 18. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, Rumah Mukjizat, Doa Puasa, dan Umas diliburkan dan aktif kembali di bulan Januari 2021. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial Jemaat Induk Rayon 18. Ayo ikut dalam doa puasa bersama dari tanggal 7 hingga 27 Desember 2020 dengan pokok doa keamanan NKRI, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, dan pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2020. Doa puasa ini diwajibkan untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk seluruh jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Misi Eni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu Saudara diberkati
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita bersatu dalam doa syafaat, mari kita kembali naikkan pujian. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh naikkan syukur kami lewat pujian yang kami naikkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih beribadah di rumah-rumah, kami tetap bersyukur sebab Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah ikut dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat firman yang disampaikan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami bawa dalam doa Tuhan buat Gembala Pembina kami Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Biarlah pengurapan Allah, hikmat Allah senantiasa turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan dalam pelayanannya, Tuhan buat berhasil. Berkati juga Tuhan Gembala Rayon kami di tempat ini, Pak Andi Markus beserta dengan keempat wakilnya. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada-Mu. Apapun yang menjadi visi misinya Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa dalam doa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia, damai buat Indonesia, ketentraman buat Indonesia. Terlebih Tuhan kalau saat ini sedang masa-masa pandemi Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan, Engkau turut hadir atas bangsa kami, menyelamatkan bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Terlebih Tuhan dari krisis ekonomi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para pejabat dari pusat hingga daerah. Mari Tuhan Kau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka, hikmat Allah turun atas mereka, sehingga Tuhan setiap keputusan yang ada sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat Yerusalem, salam buat Yerusalem, damai sejahtera Tuhan berikan buat Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami Tuhan kebebasan, kemerdekaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan sebelumnya Tuhan, kami siap menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam pribadi setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa. Apa yang Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan yang Kau titipkan kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan.
dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.